Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Media OPS. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hal yang sangat penting dalam aplikasi Microsoft Excel, yaitu pengetahuan dasar tentang rumus dalam aplikasi Microsoft Excel. Penggunaan rumus dan fungsi untuk perhitungan dan pengolahan data merupakan fungsi utama aplikasi Microsoft Excel. Rumus dan fungsi dalam Microsoft Excel yaitu berupa instruksi matematika dalam suatu sel atau rank dalam lembar kerja dengan operator aritmatik atau operator perbandingan. Fungsi merupakan rumus siap pakai yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses perhitungan. Excel menyediakan ratusan fungsi siap pakai, diantaranya fungsi tanggal dan waktu, matematika dan trigonometri, finansial, statistik, lookup dan referensi, database, teks, dan lain-lain. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang data dan contoh fungsi atau rumus dasar dalam aplikasi Microsoft Excel beserta contoh dan penggunaannya. Kita langsung saja lihat tutorialnya. Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di video tutorial Media OPS. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 11 rumus dasar aplikasi Microsoft Excel, yaitu rumus sum, average, sum if, count, konta, countif, min, max, lower, upper, dan proper. Oke, kita langsung saja ke rumus yang pertama, yaitu sum. Nah, sum di sini fungsinya yaitu untuk menjumlahkan data numerik pada suatu sel atau rank. Nah, oke, kita langsung saja. Nah, yang pertama, apabila kita ingin menulis rumus di dalam aplikasi Microsoft Excel, itu harus diawali dengan tanda sama dengan. Nah, baru masuk ke fungsinya. Misalkan fungsi yang akan kita gunakan atau rumus yang akan kita gunakan adalah sum. Kita tulis sum. Lalu setelah fungsi kita tulis kurung buka. Nah, lalu blok rank yang mau kita jumlahkan. Nah, di sini adalah jumlah penjualan dari tanggal 21 sampai 23 kita blok, lalu kita kurung tutup, lalu di enter. Nah, maka dia akan menjumlahkan 7 tambah 6 tambah 8, jadi 21. Nah, untuk yang ke bawahnya kita tinggal bawa saja ke file handle, lalu kopikan ke bawah dengan cara drag atau ditarik, lalu lepas. Nah, itu rumus yang pertama yaitu sum. Mudah kan? Nah, sekarang untuk yang kedua yaitu rumus average. Nah, rumus average itu digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari numerik pada suatu sel atau rank. Nah, dalam hal ini yang akan kita rata-ratakan adalah jumlah penjualan selama 3 hari. Nah, kalau kita logikakan untuk rumus rata-rata ini yaitu 7 tambah 6 tambah 8 dibagi 3. Nah, itu yang dinamakan atau yang dimaksud dengan rata-rata. Oke, kita langsung saja sama dengan average kurung buka, lalu blok rank yang akan kita rata-ratakan, lalu kurung tutup, enter. Nah, maka dia akan menghasilkan nilai 7. Untuk ke bawahnya kita kopikan saja. Nah, oke, untuk jumlah terjual kita pakai rumus sum lagi, sama dengan sum, kurung buka, lalu kita jumlahkan jumlah terjual secara keseluruhan atau total, kita kurung tutup. Nah, jadi jumlahnya 218. Nah, di dalam Microsoft Excel secara otomatis apabila format selnya angka itu otomatis akan ada di sebelah kanan. Nah, selanjutnya kita rata-ratakan average. Oke, sorry. Nah, kita blok. Nah, lalu enter. Nah, oke, rumus yang selanjutnya adalah sum if. Nah, sum if ini yaitu digunakan untuk menjumlahkan data numerik pada suatu sel atau rank dengan kriteria tertentu. Nah, dalam hal ini misalkan kita akan mencari jumlah penjualan pakaian yang berukuran L.
Nah, cara penggunaannya, oke, kita langsung saja ketik sama dengan sum if. Nah, lalu kurung buka. Nah, lalu rank. Nah, di sini rank di sini berarti dari rank kriterianya, bukan nilai yang akan dijumlahkannya. Nah, jadi rank kriterianya kita mau mencari ukuran L berarti ada di sini. Nah, ranknya kita blok. Nah, lalu titik koma. Nah, terus kriteria yang kita cari yaitu ukuran L. Nah, maka untuk penulisan karakter atau huruf di dalam rumus Microsoft Excel itu harus diawali dan diakhiri oleh tanda kutip atau apostrof. Oke, tanda kutip L, lalu tanda kutip lagi. Nah, terus titik koma. Nah, selanjutnya adalah sum rank. Nah, jadi jumlah yang akan jadi penjualan yang akan dijumlahkannya yaitu ini. Jumlah penjualannya. Lalu kita tutup. Enter. Nah, maka dia akan menghasilkan nilai 61. Nah, nilai 61 ini dihasilkan yaitu dari jumlah penjualan yang berukuran L. Oke, kita tandai saja contohnya supaya mengerti atau paham. Nah, misalkan ini L 21, kita tekan Ctrl. Ini L, klik lagi. Lalu ini L, klik lagi. Nah, jadi 21 ditambah 21 ditambah 19. Atau di sini di rumus sumnya langsung akan menjumlahkan yaitu 61. Sum selected cell. Jadi menjumlahkan sel-sel yang dipilih. Nah, itu cara penggunaan rumus sum if. Rumus yang selanjutnya adalah count. Nah, count ini digunakan untuk menghitung jumlah data sel yang berisi angka atau data numerik. Nah, yang harus kita ingat bahwa data di dalam Microsoft Excel itu ada dua. Satu ada yang dinamakan dengan data numerik, kedua ada yang dinamakan dengan data alfanumerik. Nah, jadi yang dimaksud dengan data numerik itu adalah data yang bisa dikenakan dengan perhitungan matematika. Contohnya adalah angka, seperti ini. Kalau misalkan 6 contohnya dikalikan dengan 2, maka dia akan menghasilkan nilai 12. Artinya bahwa angka 6 ini bisa dikenakan dengan perhitungan matematika. Nah, selanjutnya yang dinamakan dengan data alfanumerik yaitu data yang tidak bisa dikenakan perhitungan matematika. Contoh yang di sini adalah huruf. Karena huruf ini tidak bisa dikenakan operasi matematika. Contoh misalkan kalau L dikali 7 dia tidak bisa menjadi 7L. Nah, itu yang dinamakan dengan data alfanumerik. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini untuk rumus count-nya, misalkan kita akan menjumlahkan jumlah barang. Nah, di sini maka kita tulis sama dengan count, kurung buka, nah, lalu di blok saja ini, kurung tutup, enter. Nah, maka dia akan menghasilkan 10. Nah, 10 ini artinya 10 item dari nama barang yang ada di sini. Nah, coba kita ulangi rumus count, tetapi yang di bloknya data alfanumerik. Sama dengan count, kita blok, kurung tutup, enter. Nah, maka dia akan menghasilkan nilai 0. Nah, karena si huruf ini adalah data alfanumerik, sedangkan rumus count digunakan untuk menghitung jumlah data yang mempunyai data numerik atau yang bisa dikenakan dengan perhitungan matematika. Nah, sekarang rumus yang selanjutnya adalah konta. Konta ini digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi data numerik atau alfanumerik. Nah, jadi kalau count ini hanya digunakan untuk menghitung yang berisi data angka numerik. Kalau konta ini bisa digunakan untuk dua-duanya, yaitu menjumlahkan sel yang berisi data numerik maupun alfanumerik. Kita contohkan saja. Contoh misalkan konta, kurung buka, kita blok yang numerik, data numeriknya, kurung tutup, enter. Nah, maka dia akan menghasilkan 10 sel. Nah, selanjutnya sama dengan konta, ini untuk contoh saja supaya paham. Nah, kita blok datanya yang alfanumerik. Lalu kita kurung tutup.
enter. Nah, tetap dia bisa menghasilkan nilai 10. Nah, jadi konta ini digunakan baik untuk nilai data numerik ataupun alfanumerik. Kalau count ini digunakan hanya sel yang berisi data numerik saja. Nah, mengerti kan? Nah, selanjutnya rumus kontip. Nah, kontip ini digunakan untuk menghitung jumlah sel dengan kriteria tertentu atau untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria. Oke, di sini kita akan contohkan misalkan di toko pakaian media OPS ini ada berapa ukuran, ada berapa pakaian yang berukuran M misalkan. Oke, sama dengan countip kurung buka, ranknya di blok. Nah, lalu titik koma, lalu kriterianya misalkan kita mau mencari ukuran M, lalu kurung tutup, enter. Nah, maka dia akan menghasilkan nilai 4. Nah, kita hitung saja coba secara manual. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti yang ukuran M-nya ini ada 4. Nah, ini bisa digunakan dalam kasus lain, misalkan untuk mencari jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Nah, misalkan jadi caranya pakai rumus kontip. Nah, terus yang selanjutnya rumus yang sering digunakan itu adalah min atau minimum. Nah, rumus min di sini digunakan untuk mencari nilai terkecil atau minimum dari data numerik pada suatu sel atau rank. Nah, misalkan kita akan menghitung jumlah penjualan terkecil di sini misalkan dari pakaian apa. Oke, kita tulis saja misalkan min. Kita blok ranknya. Kita tutup lalu enter. Nah, dia akan menghasilkan 19 karena dari rank yang kita blok nilai yang paling kecilnya adalah ini 19. Oke, selanjutnya adalah max. Kalau max itu kebalikan dari min. Kalau min itu adalah untuk mencari nilai terkecil, sedangkan max itu yaitu untuk mencari nilai yang terbesar dari data numerik pada suatu sel atau rank. Kita tulis saja max. Nah, misalnya kita blok ranknya, lalu kita tutup, lalu enter. Nah, maka dia akan menghasilkan nilai 24, karena dari rank yang kita blok ini, angka yang terbesarnya adalah 24. Oke, nah rumus yang selanjutnya adalah lawar. Lawar di sini fungsinya yaitu untuk membuat tulisan dari suatu sel menjadi huruf kecil semua. Nah, contohnya misalkan lawar. Nah, lalu kita klik, kita tutup, lalu oke. Nah, maka kemeja panjang yang asalnya huruf kapital itu menjadi kecil. Kita blok. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya upper. Nah, kalau rumus upper itu adalah kebalikan dari rumus lower, yaitu untuk membesarkan semua huruf yang ada di dalam sel. Contoh penggunaannya misalkan tulis sama dengan terus upper, kurung buka, lalu klik sel yang akan dirubah hurufnya, lalu kurung tutup, lalu enter. Nah, misalkan ini saja rubah lagi menjadi huruf kapital semua. Nah, maka dia akan menjadi huruf kapital semua. Untuk ke bawahnya kita blok saja. Nah, rumus yang selanjutnya, yang terakhir adalah yang sering digunakan adalah proper. Proper ini fungsinya yaitu untuk menjadikan huruf awal dari sebuah sel itu menjadi huruf besar. Ya, kita contohkan saja, misalkan proper kurung buka. Nah, misalkan yang ini atau yang ini boleh. Kita kurung tutup lalu di enter. Nah, maka setiap kata dari huruf yang ada di dalam sel itu menjadi huruf besar. Nah, kita blok saja ke bawah. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalkan hasil yang ini, yang awalnya huruf besar mau kita pindahkan ke nama barang di sini.
Nah, jadi kalau kita kopikan secara langsung, nah lalu dipaste di sini, maka hasilnya akan begini. Kita batalkan saja. Nah, cara mengkopikan hasil dari rumus proper ini ke dalam nama barang ini, maka kita harus memakai pastenya yaitu paste value. Nah, yang ini yang ada tulisan value-nya. Kita klik. Nah, maka dia akan berubah. Nah, seperti hasil dari rumus proper ini. Itu saja video tutorial kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.